Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasanya 3 hari tidak dicuci dia pakai, kelihatan tali BH, bego, robek-robek dasternya, tidak sikat gigi masuk kamar, nonton TV angkat kakinya, makan kacang, pegang sinetron, nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Yang lebih parah Pak, baru-baru ini di Sulawesi Selatan saya turun ceramah, ada ibu-ibu kira-kira 40 tahun sudah foto, dia bilang, Ustaz bolehkah cium? Sebelah sembarang ini, dia bilang, mana kau bisa cium Ustaz? Dia bilang tidak nafsu. Saya bilang, biar tidak nafsu tidak boleh, kita bukan muhrim. Inilah pengaruhnya nih handphone. Jadi kalau dia bisa menimbulkan ria, maka dia menjadi setan. Jadi simpan dulu HP-nya Pak, kita simpan dulu dengar ceramah. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya kecuali kue. Dos-dos saya biasa lihat itu pengajian, pulang ditanya bagaimana pengajiannya, alhamdulillah hebat. Bagaimana ceramahnya, jago memang itu Ustaz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa ya. Bahkan ada sekarang pulang pengajian dia menjadi juri Pak. Pulang pengajian membanding-bandingkan saja Ustaz. Wah, itu kalau Ustaz itu yang ceramah hebat, tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk. Itu datang dengar pengajian hanya menilai Ustaz, bukannya mengamalkan, tapi menilai saja. Nah, kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, oleh-oleh kita hari ini yang pertama, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Mau ke pasar, wudhu dulu. Mau pergi kantor, wudhu dulu. Mau pergi ngajar, wudhu dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wudhu dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wudhu dulu. Nah sekarang, apa kelebihannya orang yang selalu ada wudhunya? Apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Lalu orang kalau dicintai Allah, apa kelebihannya? Apa kelebihan orang yang selalu ada wudhunya? Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah dicintai oleh Allah. Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita, apa kelebihannya? Orang yang dicintai Allah Pak, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan, dikabulkan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Namanya orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Kebetulan ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, Kak, betul kau sayang saya? Betul. Kalau betul abang sayang saya, belikan saya pulsa. Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa dia pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu uangmu 100.000. Bulan depan saya ganti 200.000. Untuk apa? Daripada dia putuskan cintaku, biarlah saya ganti kau 200.000. Terpaksa pinjam duit. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Ustaz, saya selalu ada wudhu, tiap hari saya ada wudhu Ustaz, tapi yang saya minta tidak dikasih. Percayalah apa yang kita minta tidak baik buat kita.
Contoh, selalu saya contohkan. Tamat SMA dulu Pak, saya daftar tentara, menjadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper, tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Saya 14 bersaudara Pak, saya yang paling pendek, saya anak ke-13. Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak daripada cuma 2. Coba kalau 14 anak Pak, 1 anggota DPR, 1 lurah, 1 jaksa, 1 polisi, 1 tentara, 2 penghafal Quran, 4 mubalik. Hebat Pak. 14 anak, 1 tenggelam, masih ada 13. 1 digigit buaya, masih ada 12. 1 di penjara, masih ada 11. Tapi coba kalau cuma 2, 1 tenggelam, 1 di penjara, habis. Orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Ibu saya sekarang Pak, tiap bulan 14 juta gajinya. Tiap bulan. Dari mana? 1 anak 1 juta. 14 juta dia terima 1 bulan. Kalah gaji pegawai Pak. Dia bilang, ibuku, andai saya tahu begini, saya kasih banyak dulu anakku. Nah, dari 14 bersaudara, saya yang paling pendek. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak, padahal itu teman saya tidak pernah dia kalah nilaiku. Lulus polisi, sekarang dia serse di Sulawesi Barat, reserse, sudah bunga-bunga dia di sini 2, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret putih, ku caramai ke semua. Allah kasih yang terbaik. Saya gagal jadi tentara, daftar lagi saya jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN, malah saya lulus di Sospol. Temanku yang jadi dokter, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya telepon, Ramadan, dok, kembali lebaran sama keluarga? Tidak Ustadz. Rugi-rugi tuh cari uang, gak kumpul lebaran sama keluarga. Apa dia bilang? Mahal Ustadz, untuk sampai ke kampung 16 juta tiket. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, untung saya jadi Ustadz. Sekarang saya keliling-keliling ceramah Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka kalau mau dicintai Allah, biasakan ada wudhu. Kalau Allah telah cinta sama sampean, apa yang Bapak minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk, pasti yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Anak daftar tentara tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Anak daftar PNS tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Percayalah, Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya. Setelah dicintai Allah, maka orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh Pak, Bapak kalau ada wudhu kan tidak mau jabat tangan sama perempuan. Coba lihat, jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kita tidak mau itu. Sudah wudhu ada istri, aja kajenekku, jangan ada wudhuku, padahal dengan istri, apalagi dengan orang lain. Kalau ada wudhu terpelihara dari dosa, maka mulai besok Pak, amalkan itu, kemana-mana ada wudhu. Saya rasakan waktu saya sekolah kuliah, kalau saya naik angkot, tidak mau saya duduk dekat sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek. Kenapa itu yang kosong kita mau ujian? Oke, duduk sama cewek, tapi saya waspada. Saya selalu waspada Pak. Tiba-tiba sopir dia mendadak, saya pegang itu besi. Tahan. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhuku Pak, belum direm, saya nyasar duluan. Coba. Jadi orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terhindar dari kekafiran ketika wafat. Kok bisa? Ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada wudhu, ajal menjemput, kita dalam keadaan suci. Sebelum saya lanjut ini Pak, ini bapak-bapak yang bawa anak. Bedanya bapak saya dulu waktu saya kecil Pak, saya ini tidak pernah mondok Pak, tidak pernah mondok. Bahkan saya pernah tamat SD, pernah bertengkar bapak saya berdebat.
Karena saya mau masuk pesantren tapi tidak dikasih masuk pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu mahal, tidak bisa bapak saya bayar. Bayangkan 14 bersaudara, bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap pak? Sawahnya orang dia kerja, kalau naik 10 karung, ya 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Itu namanya petani penggarap. Jadi waktu itu saya mau masuk pesantren, bapak saya tidak bisa. Kenapa? Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Tidak pernah mondok. Tapi bagaimana bapak saya kalau dia bawa saya ke masjid? Sudah kok, duduk kamu di sini, dengar itu ustaz ceramah. Maka saya dah tahu agama melalui masjid. Coba bapak-bapak bawa anaknya berkeliaran di sana. Itu bedanya kita orang Kristen pak. Itu orang Kristen kalau dia bawa anaknya ke masjid, dia ke gereja, dikasih duduk di sampingnya itu. Duduk kok, dengar pendetamu. Coba lihat anak-anak Nasrani kalau dia ke pendeta, ke gerejanya. Samping. Kalau kita duduk dengar ceramah, anaknya kopi main. Siapa anak itu? Tidak ada yang mau akui itu. Coba, siapa anak? Tidak ada yang mau ngakui. Mestinya duduk di samping kita, dengar. Masa kalau ulang tahun anak kita mampu kita kasih hadiah, dengar ceramah kita tidak kasih hadiah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, nah kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Tapi ketika ada wudhu, kita keluar rumah tiba-tiba ajal menjemput, di perjalanan kita ajal, di kantor ajal ada wudhunya. Subhanallah, kita mati dalam keadaan suci, menjemput, menghadap kepada Allah, kita dalam keadaan suci karena ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Menurut Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Kata Nabi, mukanya bercahaya karena wudhunya. Dijelaskan dalam kitab, umat Islam nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil, dia tidak perlu mengaku ya Muhammad saya umatmu, tapi tanda-tandanya bercahaya wajahnya. Nanti umat Islam pak mengeluarkan cahaya wajahnya, sehingga ketika menghadap Allah tidak perlu lagi kita mengaku ya Muhammad saya umatmu, tapi otomatis ketahuan karena wajahnya berseri-seri akibat wudhu. Maka oleh-oleh kita yang pertama, biasakan ada wudhu. Ibu-ibu ini biasanya kalau ada pengantin banyak perempuan tidak sholat. Kenapa? Gara-gara make up. Coba lihat perempuan kalau ada pengantin pak, itu kayak mukanya dikira tembok, kuning, biru, abu-abu, coklat, krem, merah. Tiba waktu sholat, tidak sholat itu. Gara-gara apa? Make up. Maka solusinya wudhu dulu baru make up. Sudah itu tahan kentut, biar sudah wudhu kalau kentut batal. Dia bilang tidak keluar semua Ustaz, masih sedikit aja keluar, biar sedikit batal. Satu, biasakan ada wudhu, selalu ada wudhunya. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini setelah selalu ada wudhunya, yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Coba diamalkan. Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia. Merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini untuk apa? Memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan resep, kunci. Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini, maka biasakan sholat duha. Amalkan sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha? Semua sudah tahu lah. Waktunya aja yang berbeda. Kalau tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Waktunya malam hari. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12. Jam 12.15 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus sepertiga di akhir malam, kira-kira jam 4 subuh. Nah itu paling bagus. Tapi kalau kita terbangun jam 1, boleh. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Sudah. Salai sunatal tahajud. Rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat salat sunat tahajud. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau salat tahajud. Kalau salat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 kira-kira sampai menjelang duhur. Ya kira-kira setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, lebih bagus 8. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya ibu majelis taklim. Apa niatnya?
Niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati, tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Misal Bapak wudhu, sudah ada dalam hati mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan boleh. Sholli sunatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan, sembahyang sunat duha ya, Allahu Akbar. Sudah. Yang ketawa, saya serius ini Pak. Sudah, 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris kalau tahu niat. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Makmum datang orang Sulawesi, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Wih, datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Wih, datang orang Betawi, anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah baca doa iftitah, sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, sunnah wa duha. Kalau tidak hafal surah apa saja, bahkan boleh tanpa surah pendek, boleh. Minimal selesai Al-Fatihah minimal 1 ayat, bukan 1 surah. Mana disebut 1 ayat? Walladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya walladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? 1 huruf 7 pahala. Jadi makin panjang makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Wattini agak berat ini Pak, hafal setengah wattini, baku sambung dengan walasri atau al-kafirun. Berat juga ini Pak, biasa mutar tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abid wala ana abid. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga lah aku pikir. Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja, Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, boleh. Sudah, minta kepada Allah 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoalah. Berdoa harus bahasa Arab, tidak minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah? Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Coba minta Pak. Tidak usah minta sama wali kota, tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih Pak, kalau kampanye baik betul. Caleg-caleg ini sekarang Pak gampang tahu caleg Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg gampang. Kalau tiba-tiba ketemu tidak kenal senyum, gampang senyum, ngajak traktir pasti caleg. Udahlah, daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha minta kepada Allah, 2 rakaat salam minta, naik lagi sholat 2 rakaat minta lagi, ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan? Kalau Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti dikasih. Saya bukan mau takabur Pak, ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC masih kurang gelar saya disebutnya Pak. Tuh kalau gelar saya disebut panjang betul Pak.
Kalau disebut gelarnya Doktor Dasat Latif, tidak usah sebut hajinya, karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, hahaha.